Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lur. Kembali lagi dengan saya Kenang Serpumam. Hasil IP Etawa, peranan Etawa PE. Kalau nggak PE ya Etawa. Dulu saya IP. Ini baru jalan mau 1 bulan. Ya, Mbak, ya? Belum genep. Yang ini 4 bulan. Cuma lebih gemukan ini, tapi posturnya sama. Yang ini tidak hasilan IB, tapi hasil perkawinan. Yang sana kawin alam, yang sana hasil IB. Peranaan Etawa kalau nggak Etawa. Dipen kita ora tak isi Etawa, apa peranaan Etawa aku ora nduk lali, Mbah. Indukannya mandras. Babone sebut, Mbah? Niku. Iya, indukannya yang ini. Nah, indukannya yang itu di belakang ini. Ini cemeke. Kepalanya siku. Gitu. Badannya jenjang tinggi, panjang. Tuh, Mbah, ya. Nah, sayangnya betina. Tapi bagus. Ini karakteristiknya di Etawanya ada. Tapi kalau dari mandrasnya dari kecil itu enggak kelihatan. Ini sudah 4 bulan. Nah, saatnya IB ini dulu saya posisi babonane iki itu sudah posisi bunting tua, ya Mbak ya? Ini posisi bunting tua yang indukan ini, terus kemudian saya ngibe itu. Ngibe yang itu ya. Setelah itu bunting jalan 3 bulan atau 4 bulan ya Mbak ya? Ini lahir. Pirang sasi bagi pedet ya Mbak? Ini kira-kira 4 bulan. Tapi betina. Biasa. Saya isi mental. Cakrak ora iki. Pada isi mental. Tak lihat dari sini. Calon indukan mantap. Indukan ini agak loreng. Nah, tak lihatin dari sini biar enggak silau. Indukan ini yang sana pedete hasil IB. Terus setelah pedet ini umur 3 bulan, si induknya ini kemarin sempat saya IB sekali. Terus hari ini saya IB sekali. Tadi ketika saya cek, ternyata normalnya sapi birahi itu kan pagi birahi, sorenya atau 6 jam setelah atau 8 jam setelah birahi pertama itu waktu yang tepat untuk di IB sampai 12 jam mundur. Gampangannya misal mulai birahinya jam 1 malam, mulai waktu IB yang tepat dari jam 6 pagi sampai kira-kira jam 12 malam. Kira-kira normalnya seperti itu. Tapi ternyata permasalahan yang sering ditimbulkan di di lapangan, sapi birahi itu tidak semuanya sapi benar-benar birahi. Artinya begini, hormon LH-nya saya tadi kan ketika habis nge-IB saya biasakan untuk cek ATR atau ovariumnya saya cek. Itu ada CL-nya enggak? Ketika birahi ada CL-nya, itu artinya sel telurnya keluar dengan sempurna. Dan saat kita IB, insya Allah terjadilah perkawinan antara sel sperma, pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Tapi ternyata tadi ketika saya cek, CL-nya tidak semuanya keluar. Gini, kenapa saya bilang tidak terlalu begitu keluar? Tadi tipis banget saya rasakan, kayak belum mentoknya CL ini benar-benar keluar. Nah, makanya tadi beliau kalih mbae tak kasih saran, seandainya besok masih berlendir lagi, kok keluarnya masih deras, tak mintain tolong untuk dilakukan IB ulang. Karena ketika kita berbicara dengan sapi jenis atau non lokal, sudah sapi eksotis atau sudah hasil persilangan, genetiknya mendekati ke arah lokal, itu biasanya agak rancu untuk mengetahui waktu yang tepat untuk IB. Karena berkaitan dengan tadi. Nah, untuk sapi lokal beda cerita. Kalau secara teori itu kan
6 jam pertama sampai 12 jam setelah 6 jam pertama tadi kan waktu yang pas menurut saya. Ini menurut saya untuk waktu yang di IB. Tapi ada beberapa ekor sapi yang birahi lebih dari 1 hari, 2 hari, 3 hari, kadang sampai 5 hari. Nah, yang namanya terjadinya birahi panjang itu sudah dikategorikan dengan gangguan reproduksi atau gangrep. Nah, seperti itu kita harus mengecek ketika sapi birahi. Kita cari dulu kebiasaannya itu pasnya yang kapan. Nah, sel telurnya keluarnya pasnya yang kapan dengan ancang-ancang seperti itu. Kalau teman-teman ada yang bingung, percayakan sama petugas, panggil petugas ATR atau dokter hewan atau mantri hewan sedekat yang bisa ATR untuk pengecekan. Biasanya kalau sudah ditandai IB berulang kali, nggak jadi, terus habis itu birahinya kok lama, panjang, itu memang sudah tanda-tanda ada gangguan reproduksi macam-macam. Memang karena pakannya kurang bagus, hormonalnya kurang bagus, atau memang waktu IB-nya yang kurang bagus. Karena untuk teori sapi lokal, normalnya itu kan CL itu sel telur itu keluar dengan matang antara 6 jam pertama saat birahi sampai 12 jam setelah pertama birahi. Tapi itu birahinya tidak lebih dari 2 hari keluarnya lendir atau 3 hari. Tapi kalau sapi merah itu beda lagi, lain cerita. Sapi merah itu terkadang 5 hari masih birahi atau masih keluar lendir. Makanya ketika kita menghadapi sapi merah, saya selalu punya kebiasaan, kalau video-video saya yang dulu yang lama, lakukan 4 kali IB. IB pertama kita tepatin waktu. Setelah kita ngIB, kita perhatikan kebiasaan sapi sampai berapa hari sapi ini berlendir. Nah, kemudian kita cerita sama petugas. IB misal yang berikutnya kok nggak jadi, yang kedua kita IB lagi tapi ditelatin 1 hari. Nah, di akhir birahi, coba kok nggak jadi lagi, kita balik lagi ke awal birahi, IB pertama, di hari pertamanya yang ditelatin IB yang ketiga. Kok sampai di IB 3 kali nggak pernah jadi lagi. Yang ketiga itu petugas minta tolong dicek, nah, kandungannya. Terus ketika birahi yang keempat, kita konsultasikan dulu, kita cerita semua apa yang kita temukan di lapangan, kita ceritakan sama petugas biar petugas memberikan saran ke kita. Nah, kalau misal memang sarannya ABC atau minta di IB di awal atau di IB terakhir, kita lihat kondisi hasil pemeriksaan di IB ketiga, gitu kan. Otomatis di IB keempat kita bisa berasumsi entah itu sapi itu bisa dikatakan selesai di kandang dan kita gemukan, atau masih bisa dilakukan penanganan seperti pemberian pakan dan lain-lain, atau pemberian obat dan lain-lain, atau peningkatan kualitas pakan dan lain-lain, atau memang ada terkendala di beberapa waktu pengibian yang kurang tepat, gitu. Oke, intinya yang namanya pekerjaan kita di lapangan tidak semuanya bisa melulu tepat waktu secara teori. Intinya kudu koordinasi sama peternak. Kayak Mbak tadi tak kasih saran, ya Mbak ya. Soalnya beliau kemarin saat sekali ini sapi ini saya IB itu di hari yang pas Mbak ya. Jadi esok birahi, sorenya disuntik ya. Tapi ternyata besoknya masih birahi, masih berlendir ya. Nah, gang sehari masih berlendir, atau hari kedua masih berlendir. Nah, di hari ketiga itu saya berlendir betul Mbak? Di hari ketiga ternyata tidak. Nah, dan ini yang IB kedua saya cek masih tipis-tipis. Makanya terus juga lendirnya pun juga derajat birahinya masih belum benar-benar tampak jreng gitu loh. Ibaratnya untuk di poin 1, 2, 3 masih di angka 2, belum masuk ke poin 3 gitu loh. Artinya di yang paling tingginya, di puncaknya itu belum. Makanya beliau tadi tak kasih saran, seandainya besok masih berlendir Mbak nggih, nyon tolong dibaleni malih. Nonton ya, ngalai awak dhewe pados selai. Nah, nanti ndak, kalau ndak kayak gitu kita nggak bakal tahu kebiasaan si sapi ini kayak gimana. Oke, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat ilmu saya temukan di lapangan, dan selalu semental. Oke. Ini semental juga sama, tapi kalau bahasa orang sini lorek atau sapi macan loreng, tapi tidak masalah lah. Yang penting induknya
pedet yang dihasilkan tidak tembus loreng. Karena kalau tembus loreng ya wis regane ora masuk akal ya Pak yo. Karena kalau sapi loreng biasanya di sini tuh kurang cocok. Kalau tembusnya biasa kayak gini kan yo alhamdulillah bagus. Jenengan ngingoni pinten, Mbah? Wedhus nih, Mbah. Ini kali 12 ya. Nah, beliau pelihara sapi sama kambing. Ini cemek. Tak lihat ke. Otak sayangnya betina. Iki bakalnya wayu, Mbah. Dados ke bibitan mawon, Mbah. Nak cara sae mangke disuntikke malih nggih. Ben metune super malih. Sok menak cara gedhe kok disuntikno neh jajal. Ngoten. Oke. Cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat.